Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgina. Saya dari kelas akuntansi B, UIN Alauddin Makassar, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah membuat persamaan akuntansi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pertama-tama yang kita buka itu Microsoft Excel. Pertama kita membuat judul. Kemudian di sini kita membuat kolom kas. Kemudian sifat usaha dengan modal, dan di sini keterangan. Kita buatkan tabel dulu, kira-kira segini. Ini kita all border, ini kita bold, kemudian more borders, kita tanda semua. Kemudian kita rapikan yang bagian ini juga. Ini kita hapus karena ini kita rapikan. Keterangan besar-besar. Ini kita rapikan dulu. Kita kasih kata tengah. Kemudian yang ini kita kasih kata tengah. Kemudian ini juga kita rapikan dulu.
kemudian ini kita bold. Ya, langsung saja kita masuk ke transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012, ia menginvestasikan uang tunai sejumlah 65 juta ke dalam bisnis tersebut. Jadi, di sini nomor 1, kas bertambah 65 juta. Kemudian modal juga bertambah 65 juta. Dan keterangannya kita kasih investasi awal. Kemudian langsung saja kita masuk ke transaksi nomor kedua, yaitu joki komputer membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 15 juta. Berarti di sini peralatan 15 juta. Kemudian kas berkurang 15 juta karena membeli secara tunai. Keterangannya pembelian peralatan. Kemudian ini kita jumlah sama dengan sum dalam kurung B7 tambah B8 kurung. Kemudian ini langsung saja kita turunkan 15 juta. Ini juga kita turunkan langsung 65 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 3, yaitu joki komputer membeli kertas komputer dan persediaan lainnya dari toko Altus senilai 12 juta yang diperkirakan akan dapat digunakan selama beberapa bulan. Toko Altus setuju untuk mengizinkan joki komputer membayar tagihannya bulan depan. Di sini karena dia berutang, jadi utangnya itu bertambah 12 juta. 12 juta. Kemudian yang dia beli itu kertas. Sedangkan kita ketahui kertas itu dapat habis. Jadi dia masuk di perlengkapan 12 juta. Kemudian di sini pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Kemudian kita jumlah. Ini langsung saja turun. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Kemudian kita langsung saja ke transaksi nomor 4, yaitu joki komputer menerima uang sebesar 3.400.000 dari para pelanggannya atas jasa pemrograman yang diberikan. Berarti di sini kas bertambah 3.400.000. Kemudian modal juga bertambah 3.400.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Kemudian kita jumlah lagi. Ini langsung auto sum. Ini 12 juta. Ini 15 juta. Ini 12 juta. Ini 68.400.000 langsung. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 5, yaitu menerima tagihan sebesar 2.500.000 dari surat kabar atas iklan, namun dengan pembayaran yang ditunda penagihannya hingga tanggal yang akan datang.
Berarti di sini nomor 5 utang usaha bertambah 2.500.000 dan modal berkurang 2.500.000. Utang iklan. Kemudian kita jumlah lagi. Ini turun berarti 65. Ini turun berarti 14.500. 15, 12. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 6. Joki Komputer memberikan jasa pemrograman seharga 12 juta kepada pelanggannya. Perusahaan menerima kas sebesar 4 juta dan sebesar 8 juta ditagihkan ke rekening. Berarti di sini kas bertambah 4 juta, utang usaha 8 juta, kemudian modal 12 juta. Di sini pendapatan jasa. Kemudian kita langsung jumlahkan saja. 53.400 tambah 4 juta. Sini 8 juta langsung turun. 15 juta. 15 juta. 14.500.000. Ini dijumlah menjadi 77.900.000. Kemudian kita langsung ke transaksi nomor 7, yaitu pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September adalah sewa toko 2.800.000, gaji karyawan 3.500.000, beban listrik 1.700.000, berarti 2.800.000 tambah 3.500.000, 6.300.000, 7.8 juta, berarti kas berkurang 8 juta. Modal juga berkurang 8 juta. Sini beban sewa, gaji, listrik. Salah. Kemudian kita jumlah 5.757.400 kurang 8 juta, 49.400, 8 juta turun 77.900 kurang 8 juta, 69.900. Langsung saja kita masuk ke transaksi nomor 8, yaitu Joki Komputer membayar tagihan iklannya kepada agen iklan sebesar 2.500.000 secara tunai. Joki Komputer membayar tagihan iklannya berarti kas dengan utang usaha berkurang 2.500.000. Maaf. Pembayaran utang iklan. Langsung kita jumlah saja. 9.400 kurang 2.546. 987, 8 juta.
12 juta, 12 juta, 14 juta 500 kurang 2 juta 500, 12 juta, 69 juta 900. Transaksi 9. Perusahaan menerima kas sejumlah 5 juta dari pelanggan yang sebelumnya telah menerima tagihan atas transaksi nomor 6. Berarti kas 5 juta, utang usaha berkurang 5 juta. Pembayaran piutang usaha. Langsung kita jumlahkan saja. 49 langsung 51 juta. 8 juta kurang 5 juta 3 juta. 12 juta, 12 juta, 12 juta, 6 juta 900. Transaksi terakhir yaitu nomor 10. Tuan Jokajoki melakukan penarikan sebesar 4.900.000 dari bisnis untuk keperluan pribadi. Berarti untuk keperluan pribadi yaitu pride 4.900.000. Berarti di sini kas berkurang 4.900.000. Modal juga berkurang 4.900.000. Pride kita jumlahkan. Kemudian di sini total sama dengan sum tambah 11 juta tambah 15 juta 77 juta. Kemudian ini juga dijumlah sum 12 juta tambah 65 juta 7 juta balance ya. Kemudian kita rapikan. Tabel ini mau berarti ini saja teman-teman, karena dia tidak mau membaik, jadi kita simpan ini bersamaan kemudian kita masuk ke sheet 2. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi seperti yang tadi. Yang pertama itu kita buat judulnya dulu.
lah kurang sabar lebih yang berakhir pada 31 Desember 2012. Kemudian langsung kita pendapatan jasa. Beban kita masukkan semua beban yang ada tadi, beban sewa, beban gaji, beban listrik. Beban sewa, beban gaji, beban listrik, total beban. Laba bersih. Dan kita masukkan di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 12, 13, 14, 15 juta 400, 15 juta 400. Beban sewa 2.800.000 beban ya. Beban sewa 2.800.000. Kemudian beban gaji 3.500.000. Beban listrik 1.700.000. Total beban kita dulu. Kita accounting. Kemudian di sini kita cari Indonesia. Ya. Kemudian di sini total beban seperti tadi kita sama dengan sum dalam kurung tambah ini tambah ini dengan 8 juta. Kemudian kita kasih laba bersih itu kita jumlah lagi pendapatan jasa dikurangi beban. Seperti di sini dengan sum dalam kurung dikurang 8 juta. Kita dapat laba bersihnya itu 7.400.000. Kita kasih dulu ini. Kemudian kita rapikan judulnya. Kita bold. Ya. Dan kita ganti ini menjadi laba rugi. Kita masuk ke kita kasih tabel ini.
Nah, sudah. Dan kita masuk ke sheet 3. Maaf teman-teman, di sini tadi ada yang keliru. Ada satu beban yang lupa saya masukkan. Jadi kita insert saja. Nah, tambahkan saja di sini kolom. Terus tambahkan di sini beban iklan. Beban iklan senilai 2.500.000. Jadi di sini kita ubah lagi sama dengan tambah 10.500.000 ya teman-teman. Di sini kita ulang juga rumusnya dengan sum 12.400 kurang 10.500 dengan 4.900.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Kita buat judulnya dulu. Modal awal ditambah laba bersih dikurang price dengan modal akhir. Ini kita ubah dulu di sini menjadi counting. Indonesia. Kemudian kita masukkan modal awalnya tadi itu 65 juta. 65 juta. Laba bersih 4.900.000. Kemudian kita jumlahkan yang ini. Coba kita jumlah otomatis. Jadi 69.900.000, kemudian dikurangi price, IP-nya itu 4.900.000. 4.900.000. Kemudian kita masukkan di sini 4.900.000 dikurang 900 dikurang 4.900.000 jadi 65. Jadi modal akhir perusahaan Joki Komputer yaitu 65 juta. Baik, ini kita rapikan ya teman-teman. Seperti itu.
Kemudian kita lanjut, kita ganti dulu ini ekuitas. Jadi selanjutnya kita membuat laporan neraca. Kita buat judul dulu, perusahaan laporan neraca BRI. Udah. Desember 2012. Jadi kita masukkan dulu kas piutang usaha persediaan peralatan perlengkapan kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban itu utang usaha, ekuitas pemilik, modal komputer. Total kewajiban dan ekuitas pemilik. Kita ubah dulu ke rupiah semua. Kita masukkan kas sebesar 47 juta, piutang usaha sebesar 3 juta, perlengkapan
12 juta. Peralatan 15 juta. Kita jumlahkan ini. 77 juta. Kemudian kita masuk ke kewajiban utang usaha 12 juta. Modal 65 juta. Kita jumlahkan saja ini. Ini terus kita rapikan. Jadi sudah selesai ya. Laporan neraca perusahaan Joko Komputer itu total aset 77 juta. Kemudian total kewajiban dan ekuitas pemilik itu juga 77 juta. Jadi balance ya teman-teman. Ini kita kasih label. Kita boleh selanjutnya ini kita ubah. Ini kita rapikan ya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Pertama, membuat judul seperti tadi ya. Perusahaan periode 21 Desember 2012. Masuk ke sini, arus kas operasi. Penerimaan kas dari pendapatan jasa. Pengeluaran kas dari beban operasi. Penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi.
aktivitas operasi. Kemudian arus kas investasi, arus kas investasi itu pembelian peralatan, arus kas pendanaan, investasi awal, kas bersih dari aktivitas pendanaan, kas bersih dari aktivitas pendanaan. Jadi penerimaan kas dari pendapatan jasa 15.400.000 tadi. Kemudian pengeluaran kas dari beban operasi. Pengeluaran kas dari beban operasi itu Rp10.500.000. Penerimaan kas bersih. Kemudian ini kita jumlah saja, turun. Jadi 4.900.000. Kemudian ini pembelian peralatan, itu 15 juta. Jadi ini dikurang 15 juta arus kas pendanaan. Investasi awal itu 65 juta. Dan proyek itu 4.900.000. 4.900.000. Ini kita jumlahkan saja, turun jadi 60.100.000. Kas bersih dari aktivitas pendanaan itu 60.100.000 rupiah. Terus penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi itu 4.900.000. Nah, pembelian peralatan itu 15 juta. Jadi ini kita rapikan dulu. Ini kita bold, ini juga, kemudian ini kita rapikan juga. Baik, mungkin ini saja dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.